Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala amarana bittaqwa bi qawlihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Yang sama-sama kita hormati para asatidzah dan juga para sesepuh, bil khusus Ustaz Ahmad Rudi Wakil, dan juga yang sama kita hormati seluruh dan segenap keluarga besar almarhumah al-maghfur laha Hajah Harumi binti Ahmad yang pada malam hari ini kita selenggarakan tahlilnya. Dan yang saya hormati seluruh dan segenap para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi dalam rangka menghadiri khataman tahlil almarhumah al-maghfur laha Hajah Harumi binti Ahmad, yang mana kita baru saja ikuti tahlilnya, yang kita harapkan dari apa yang kita baca tadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran pahala buat kita sekalian. Dan pahalanya khusus kita hadiahkan pada almarhumah al-maghfur laha Hajah Harumi binti Ahmad, dan kita harapkan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni kesalahannya, kehilafannya, kelalaiannya, dosa-dosanya, dan diterima seluruh dan segenap amal perbuatan baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita hadir pada malam hari ini tahlil yang pertama sudah jelas tadi kita sampaikan tujuannya untuk mendoakan almarhumah al-maghfur laha yang barusan kita tahlilkan, di mana ini juga merupakan salah satu bentuk atau wujud rasa bakti keluarga juga anak-anak yang ditinggalkan almarhumah al-maghfur laha. Berkaitan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di mana Allah sampaikan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan bahwa Allah sudah menetapkan, Allah sudah memutuskan bahwa tidak boleh manusia menyembah kecuali kepada selain Allah. Jadi Allah perintahkan kepada manusia untuk menyembah Allah, wa bil walidaini ihsan, dan juga kepada kedua orang tua berbuat baik. Ihsana di sini para ulama menjelaskan berbuat baik kepada kedua orang tua di sini bukan hanya saat mereka masih hidup, tapi juga ketika mereka telah meninggal dunia. Bahkan lebih ekstrim lagi, bukan hanya orang tua yang mukmin, bahkan orang tua yang kafir sekalipun tetap wajib untuk kita perlakukan baik. Urusan dia kafir, nanti urusan Allah. Tapi urusan dia orang tua kita,
kita tetap harus berbuat baik kepadanya. Salah satu wujud berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya yang telah meninggal dunia, yaitu dengan mendoakannya, dengan mendoakan orang tua. Bahkan dalam satu hadis Nabi sampaikan, idza tarakal abdu du'a lil walidain fa innahu yanqati anhu rizquh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tarakal abdu, kalau seorang hamba sudah meninggalkan doa lil walidain untuk kedua orang tuanya, kalau udah nggak mau doain orang tua, baik orang tuanya masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, maka kata Nabi, fa innahu yanqati anhu rizquh, maka akan terputus dari orang tadi rezekinya. Mafhum mukhalafahnya, kalau misalkan nggak ngedoain terputus rezeki, mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, berarti kalau ngedoain lancar rezeki. Jadi kalau misalkan mau lancar rezeki, sering-sering doain orang tua. Bagaimana yang simpel? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap hari kita diingetin kalau azan itu kita disunahkan untuk menjawab panggilan azan, dan kemudian setelah azan itu kita disunahkan untuk baca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, dan seterusnya tambahin di akhirnya Rabbi firli wali wali daya, Rabbi firli wali wali daya, Rabbi firli wali wali daya. Itu amalan diamalin sama guru-guru kita. Tambahin di ujungnya itu. Jadi tiap hari minimal kita ngedoain orang tua sebanyak 5 kali. Walaupun itu kurang sebetulnya, tapi daripada kagak. Dan bukan hanya itu saja, walaupun orang tua kita telah meninggal dunia, bukan berarti mereka ini nggak tahu perbuatan kita setelah meninggalnya. Orang tua kita, guru-guru kita itu tahu apa yang kita perbuat sepeninggal mereka. Ini disampaikan oleh Nabi langsung, jadi bukan katanya, disampaikan oleh Rasulullah SAW langsung. Di mana Al-Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan satu hadis di mana Nabi SAW sampaikan, inna a'malakum tu'radu ila aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Sesungguhnya amal kalian, apa sih amal? Amal itu ucapan dan juga perbuatan, itu namanya amal. Ucapan dan perbuatan. Sesungguhnya ucapan dan perbuatan kalian itu ditunjukkan kepada keluarga dan kerabat kalian yang telah meninggal dunia. In kana khair, kalau misalkan perbuatannya baik, ucapannya baik, istabsyaru bih, mereka bergembira, mereka senang. Tapi in kana ghair dzalik, kalau misalkannya perbuatannya ternyata nggak baik, lalu mereka berdoa kepada Allah, Allahumma la tulihum, ya Allah, jangan kau matikan dulu itu anak-anak saya, itu keluarga saya, hatta tahdiyahum, sampai engkau memberikan mereka hidayah ya Rabb, kama hadaitana, sebagaimana engkau telah memberikan hidayah kepada kami yang telah meninggal dunia ini. Ya, bahwa kami yang telah meninggal dunia ini tahu bahwa ternyata betul ada yang namanya nikmat kubur, ada yang namanya siksa kubur, ada yang namanya malaikat, ada yang namanya alam barzah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bukan berarti nggak tahu. Nah, jadi kalau misalkan mau ngebahagiain orang tua kita, sebetulnya simple. Cukup kita berbuat baik, kita beramal soleh, orang tua kita udah seneng banget. Tiap hari laporan, Pak, Bu, ini anak bapak hari ini lagi ngaji, hari ini lagi ibadah, hari ini lagi berbuat baik. Coba kalau misalkan ternyata laporan, Pak, Bu, anak bapak hari ini lagi mabuk,
Anak bapak hari ini lagi main judi, anak bapak hari ini lagi berzina. Mereka sedih mereka. Jadi kalau mau bahagiain orang tua, selain doain jangan putus, juga kita berusaha untuk selalu beramal soleh. Itu yang pertama. Jadi kita tujuan tahlil yang pertama kita doakan almarhumah almaghfur laha, dan yang kedua salah satu tujuannya yaitu untuk mengambil pelajaran dari acara tahlil dan yang kita tahlil ini, agar kita senantiasa diingatkan tentang yang namanya al-maut, kematian. Jadi acara tahlil ini yang pertama tujuannya untuk mendoakan sang mayit, yang kedua untuk mengambil pelajaran agar kita selalu diingatkan tentang yang namanya kematian. Kita diingatkan tentang firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Pasti. Presiden mati, ya, menteri mati, polisi mati, tentara mati, ustadz mati juga, kiai mati juga, habib mati juga. Mau habib ke ya, nggak ada urusan, tetap yang namanya mati mau pengawalnya pun juga tetap mati. Kalau sekarang mungkin nggak ada yang bisa ngedeketin dia, pengawalnya banyak, bodyguardnya banyak, nanti nggak ada urusan. Ada orang nggak mau mati, dia miara patung di rumahnya sama gambar-gambar orang, sebab dia ngedenger hadis katanya kalau ada patung dan gambar-gambar makhluk hidup itu malaikat nggak bakal masuk rumah. Dia beli patung sebanyak-banyak biar kagak didatengin malaikat. Ternyata mati juga. Begitu di alam kubur, perasaan sudah naruh patung dalam rumah, kok masih disamperin malaikat juga? Iya, emang malaikat nggak mau masuk. Yang nggak mau masuk itu malaikat rahmat. Kalau malaikat maut mah tetap masuk, nggak ada urusan. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, maut akan tetap mendatangimu, walaupun kamu ada di benteng yang kokoh sekalipun, nggak ada urusan. Tetap yang namanya kematian itu akan menghampiri. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya udah datang, la yastakhiruna sa'a, tidak bisa diakhirkan sesaat, nggak bisa diakhirkan, nggak bisa request malaikat, alhamdulillah jangan sekarang ya, besok dah, sekarang malah lagi ada acara keluarga kita, besok dah dicabutnya, nggak bisa nawar. La yastakhiruna sa'ah, walaupun sesaat nggak bisa. Wala yastaqdimun, dan juga nggak bisa dimajuin. Malaikat kalau bisa sekarang nih cabut nyawanya. Mengapa? Saya lagi umroh, lagi di tanah suci. Nggak bisa. Nah, kalau udah waktunya ya waktunya. Kalau emang belum waktunya, mau bagaimana juga nggak bakal mati. Ada orang udah tabrak kereta, udah kegeleng tronton, udah kebom, udah ketembak, agak mati-mati. Belum saatnya. Ya tahu tuh lagi duduk santai mati juga. Ya karena memang udah. Makanya yang namanya maut ini misteri, nggak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, ya kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Tapi misteri nggak ada yang tahu. Ada memang beberapa orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan untuk mengetahui bahwa ajalnya udah deket. Cuman ngerasa doang, tapi nggak tahu pasti kapan matinya nih, nggak tahu.
Makanya salah seorang ulama ada yang bilang begini, andai kata saya dikasih pilihan mau mati di kasur dalam keadaan beriman atau mau mati di luar rumah dalam keadaan sedang berjihad, dia bilang saya mendingan di kasur dah. Kok begitu? Bukannya mati di medan jihad lebih mulia? Bukan apa-apa, kalau di kasur saya udah dipastiin. Kan pilihannya barusan mati di atas kasur dalam keadaan beriman. Lah, lagi jihad saya belum tentu dalam keadaan beriman. Saya belum tentu dalam keadaan ikhlas karena Allah. Bisa jadi begitu saya bangun dari kasur, saya buka pintu rumah saya, Allah gerakin hati saya, ternyata hati saya berubah 180 derajat. Sampai sebegitunya. Saking misterinya. Nah, karena itu mati itu keniscayaan, mati itu satu kepastian, mati itu pasti akan mendatangi setiap kita. Karenanya yang gak ada alasan buat kita untuk takut mati. Sebab nggak takut mati mah tetap datang. Bukan berarti kita takut terus mati agak belakangan gitu, tak juga. Tapi bukan berarti kita cari mati. Jangan takut mati, cuman juga jangan cari mati. Terus apa Bib? Yang pas? Yang pas persiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ini sekarang orang banyak yang siap untuk mati di jalan Allah, tapi nggak siap untuk hidup di jalan Allah. Padahal mati di jalan Allah itu juga berimbas kepada hidup di jalan Allah. Ini kadang-kadang suka salah paham dalam mengartikan ish kariman aumut syahidan. Ish kariman, hidup mulia atau mati syahid. Bangin, gua nggak bisa hidup mulia, gua nggak sholat, gua nggak puasa, tapi gua pengen mati syahid. Jawab, nggak bisa. Ish kariman aumut syahidan itu maksudnya hidup mulia lalu mati syahid. Bukannya udah biarin gua nggak sholat, biarin gua nggak puasa, biarin gua maksiat tiap hari, tapi yang penting gua mati syahid. Ya bagaimana bisa mati syahid? Ya bukan yang nggak mungkin, mungkin aja kalau Allah kasih, tapi kecil kemungkinan. Karena iskariman dan mut syahidan itu satu paket. Nah, jadi bukan berarti kita jangan takut mati terus kita cari mati, tapi persiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aqyasun nas aktsaruhum dzikran lil maut wasti'dadan lahu. Orang yang paling cerdas, kata Nabi, orang yang paling banyak mengingat kematian dan kemudian mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Ulaika humul aqyas, mereka inilah orang-orang cerdas. Zahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka meninggalkan dunia membawa kemuliaan, didoain orang, ditangisin banyak orang, dan masuk ke akhirat disambut juga dengan kemuliaan. Jadi orang yang cerdas itu orang yang sering mengingat kematian. Bagaimana cara sederhananya? Cara sederhananya, setiap amal ente itu ente aduk sama mati. Maksudnya bagaimana, Bib? Maksud sederhananya begini dah. Ini sekarang ente lagi main sama temen, ente ingat, ente renungin, ini kalau gue lagi begini terus mati, kira-kira pantas apa kagak? Ente lagi main judi sama temen, terus ente renungin, ini kalau gue lagi main judi begini terus mati, kira-kira bagus apa kagak? Terus lagi jalan, ente ingat lagi, ini kalau gue lagi begini nih terus mati, bagus apa kagak ya? Lagi jualan di pasar, ini kalau gue lagi jualan di pasar terus mati, kira-kira bagus apa kagak? Adu aja sama mati. Ente mau mati bagaimana? Adu sama mati udah. Kira-kira kalau saya lagi nyawer di panggung dangdut,
terus panggung dangdutnya rubuh, strumnya pada kemana-mana, nyetrum badan saya mati pisan, gosong. Kira-kira bagus apa kagak ya? Kan gimana kata orang-orang ya? Oh itu anaknya si Anu, anaknya Bapak Anu yang kemarin mati, lagi nyawa terus setrum, jelek banget ya. Makanya kata seorang ahli hikmah berkata, orang hidup itu seperti orang yang lagi bikin cerita tentang hidupnya yang akan dibaca orang lain sesudahnya. Nah, mau bagaimana cerita itu tergantung dia sekarang. Jadi kita sekarang nih lagi bikin cerita hidup kita, mau bagaimana kita dikenangnya nanti sama anak cucu kita, sama tetangga-tetangga kita, sama keluarga kita, sama orang-orang sesudah kita. Jadi kita nih sekarang hidup nih ibarat lagi bikin cerita tentang diri kita yang bakal dibaca sama orang-orang sesudahnya. Mau kayak bagaimana kita tergantung kita sekarang. Oh si Anu dulu rajin orangnya, rajin ngaji, Masya Allah, santun, baik, sopan. Oh si Anu mah goblok, untung udah mati gitu. Ada begitu ya? Udah mati, coba kalau masih ada, aduh puyeng dah kita. Nah pengen kayak gimana kita tergantung kita sekarang. Nah almarhumah almarhumah yang barusan kita tahlil, ceritanya udah kelar nih, udah tutup buku. Tinggal sekarang anak cucunya lagi cerita, ya Allah dulu mak begini, terus dikenang, terus dikenang kebaikannya. Nah sekarang tinggal kita mau bagaimana kita, tergantung perilaku kita sekarang. Cerita yang akan dibaca oleh anak cucu kita nanti tergantung sekarang perilaku kita. Makanya persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian, karena perjalanan akhirat nanti akan lebih panjang ketimbang perjalanan di dunia. Di dunia ini paling umur umatnya Nabi 63, lewat segitu bonus. Tapi nanti di akhirat panjang, dan nanti kita akan kekal abadi di sana. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Karena perjalanannya nanti panjang, maka perbekalannya pun harus banyak. Jangan sampai kita kehabisan bekal. Makanya kenapa Nabi bilang orang-orang yang sering ingat mati itu orang-orang cerdas, karena pikirannya panjang. Bukan cuma mikirin di dunia doang, pikirannya panjang. Ntar gue habis mati bakal dihidupin lagi, bakal ada alam kubur, bakal ada alam akhirat. Perjalanan gue masih panjang ini, bukan cuma di sini doang. Makanya Nabi bilang cerdas orang begitu. Kenapa? Pikirannya panjang. Sebaliknya orang yang nggak mikirin ke situ berarti pikirannya pendek. Pikiran pendek kesannya lebih bodoh. Orang kan kalau pikirannya pendek begitu. Istilah sekarang sumbu pendek. Udah. Di situ baru iya ya. Begitu. Kalau yang pikiran panjang mikirnya. Nanti begini. Nah karena mereka sadar bahwa perjalanan masih panjang, maka mereka siapin bekal. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, man dakhala qabrin bila zadin, faka'annama raqibal bahar bila safina. Siapa orang yang masuk kubur tanpa bawa bekal, faka'annama raqibal bahar, maka seakan-akan dia sedang naik perahu di tengah lautan bila safina, tanpa perahu. Dia sedang berenang di tengah lautan tanpa perahu. Jadi orang yang masuk kubur tanpa bawa bekal seperti sedang mengarungi lautan tanpa perahu. Sejago-jagonya orang berenang, kalau udah berenang di tengah laut bakal masuk-masuk dia. Itu yang jago berenang aja bisa mati tenggelam, apalagi yang kagak jago berenang. Di lautan itu ntar ada badainya, ombak gede, belum lagi hiu dan binatang laut lainnya, belum dinginnya. Nggak bakal kuat kalau nggak ada perahunya mah. Nah, orang yang masuk kubur tanpa bawa perbekalan seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu, terombang-ambing, terhempas badai.
Nah, karena itu persiapkan bekal. Khairuz zadi takwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib, amal saya kayaknya dikit, Bib. Ibadah saya juga pas-pasan, Bib. Kira-kira bagaimana ya, Bib, biar selamat? Kalau amal kita dikit, ibadah kita dikit, setidak-tidaknya yang bisa kita lakukan, kita deketin orang-orang baik, deketin orang-orang soleh. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang paling dia cintai. Paling dia cintai. Kalau kita cinta sama orang-orang soleh, walaupun mungkin kita ini ibadahnya nggak banyak, sholatnya nggak banyak, puasanya nggak banyak, sedekahnya juga apalagi, ya. Tapi insya Allah kita tetap akan dikumpulkan oleh mereka. Amin. Tapi sebaliknya, kalau kita benci orang-orang soleh, benci ulama, benci habaib, maka pun akan dikumpulkan oleh mereka-mereka yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min. Hati-hati, jangan dianggap sepele hal seperti ini. Jangan dianggap sepele hal seperti ini. Jangan kita dekat-dekat sama orang yang nggak cinta sama ulama, yang nggak cinta sama habaib, apalagi benci sama habaib. Saya ngomong begini bukan karena saya habaib, bukan. Saya punya kewajiban juga untuk menyampaikan, jangan sampai kita terjerumus sama orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang sekarang yang memang benci habaib, ada. Benci kenapa? Benci karena itu orang habaib, ada. Dia nggak senang karena orang itu habaib, dia benci. Ini yang begini nih, yang nggak boleh kita deketin, hati-hati, nular. Dia nggak senang sama habaib karena orang itu habib, ada nggak? Ada. Mungkin karena hasut, mentang-mentang habib sama baik, iya, nggak seneng tuh. Itu orang nggak seneng seseorang karena orang itu habib, dia nggak seneng. Bukan karena perbuatannya, bukan. Beda perbuatan, gue nggak seneng sama perbuatannya. Habibnya mah gue nggak benci, tapi nggak seneng sama perbuatannya, itu beda lagi. Ini ada orang-orang yang nggak seneng karena dia habib. Lu kalau misalkan begitu, kenapa? Bahasa kasar, kenapa kagak gua, kenapa dia? Jadi dia ngerasa Allah itu nggak adil. Allah itu nggak adil, seakan-akan dia itu bisa lebih adil dari Allah. Hati-hati orang begini. Kata Al-Habib, siapa ya satu namanya, saya lupa, bangsanya Al-Hadar. Bangsanya Al-Hadar, Sohibul Mukalla. Dia berkata begini, kalau ada orang yang benci Habib dan mati dalam keadaan benci kepada zuriyah Nabi, cek kuburnya, habis digali cek kuburnya, pasti itu orang ngadep di dalam kuburnya ngebelakangin kiblat. Kalau nggak begitu, kencingin kuburan saya, tuh kata orang itu. Bangsa Al-Hadar, Sohibul Mukalla, dia berkata, kalau ada orang mati dalam membenci habaib, kalau dikubur berapa lama, kemudian coba gali kuburnya, itu mayatnya bakal kembali ngebelakangin kiblat. Kata Sohibul Mukalla ini, bangsa Al-Hadar ini, kalau nggak begitu, kencingin saya punya kuburan, sampai dia ngomong. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang demikian, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan keluarga kita juga orang-orang yang cinta dengan sholihin, dengan orang-orang soleh, dengan para ulama, dengan para aulia, dengan para syuhada. Amin ya rabbal. Terakhir, saya minta memohon kepada para jamaah juga untuk mendoakan guru kami Habib Muhammad Rizik Syihab yang saat ini sedang menjalani persidangan yang tidak fair. Menjalani persidangan yang tidak fair dengan alasan yang macam-macam. Sidangnya dijadikan online, padahal beliau siap untuk menjalani persidangan secara offline. Maksudnya online,
hakimnya di mana, jaksanya di mana, habibnya di mana, nggak di satu tempat. Padahal udah pernah dicoba di sidang pertama, siarannya kresek-kresek, putus-putus, nggak jelas Habib ngomong apa. Semuanya untuk doakan dulu kita agar persidangannya diberikan kelancaran. Dan semoga beliau ini juga diberikan kemenangan dan segera dibebaskan. Amin ya Rabbal. Jadi sekali lagi, beliau bukannya mau melawan persidangan, beliau ini siap untuk disidangkan, hanya beliau tidak mau sidang secara online. Kenapa? Karena salurannya bisa putus. Tapi kita aja nih barusan ngomong diputus ya, ya kan? Dari sini ke sono nggak kedengeran. Apalagi itu yang lebih penting, menyangkut hak-haknya. Itu enggak. Hanya beliau minta hadirkan saya di ruang sidang. Saya bukannya nggak mau sidang, saya siap di sidang. Tapi jangan online begini, online putus-putus suaranya. Saya nggak dengar hakim ngomong apa, saya nggak dengar jaksa ngomong apa. Ini kan nggak adil. Ya. Ini kan nggak adil. Nah, itu. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kemenangan oleh Allah. Al-Fatihah. Itu saja yang bisa beliau sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Adanya Allah ya bila suratul mustaqim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap jamaah sekalian rahimahullah, yang begitu disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan kita. Dan saya juga titipkan kepada segenap jamaah dari fidyahnya orang tua saya, dari sholat dan puasa wajibnya serta nazar-nazarnya dan kewajiban-kewajibannya yang terlupakan, yang tidak terlaksanakan, maka nanti ada sedikit yang disampaikan kepada jamaah sebagai fidyah almarhumah Bunda Hajah Muhammad Ahmad. Mudah-mudahan diterima para jamaah sekalian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi ucapkan terima kasih atas nama keluarga besar almarhumah. Jazakumullah khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.